Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eri Anggraini, mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 2436399 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi pemasaran. Hari ini saya melaksanakan dan mengambil video uji kinerja praktik mengajar di SMK PGRI 15 Jakarta di kelas 10 pemasaran 1 dengan materi konsep pelayanan prima. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian anak-anak? Sehat? Baik ya? Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil bitubillahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga doa kita hari ini menjadi doa terbaik agar kita belajar lebih giat lagi, agar kita belajar lebih bagus lagi ya dalam penilaian pengetahuan, penilaian karakter ya. Oke. Selanjutnya saya pengen ya kehadiran kita panggil ya absensi hari ini. Al-Khaira hadir, Alvino Sanjaya, Ayu Putriani, Cynthia Aljanabi. Alhamdulillah ya semuanya hadir ya. Semoga kehadiran kalian penuh berkah di pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Saya akan ngecek dulu nih kebersihan ya area tempat duduk kalian nih. Coba lihat ada sampah nggak nih? Kalau ada sampah, pungut sampahnya. Ambil ya, buang ke tempat sampah ya. Sekarang dari kebersihan saya mau tahu tentang kerapihan pakaian kalian nih. Sudah rapi atau belum? Cek body kalian ya. Sudah rapi apa belum? Ya, dah. Oke. Untuk menambahkan cinta kalian kepada tanah air, kita nyanyi bersama lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya menumbuhkan rasa cinta kalian kepada tanah air, oke? Oke. Ice breakingnya saya kasih tahu ya. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk diam. Nah, nggak boleh tepuk ya, ya. Dipercepat, oke? Begitu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk diam. Oke, sekali lagi, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk tangan buat kita semua. Oke, boleh duduk kembali anak-anak. Selanjutnya, saya akan memberikan motivasi kepada kalian, tayangan sebuah video, kalian simak ya.
kalian maknakan dengan baik ya. Satu hal yang sangat penting dari kehidupan manusia. Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Intinya adalah ya, sukses itu butuh diperjuangkan, nggak boleh males, ya harus berusaha. Jadi kalau ada di dalam benak kalian tidak mampu, buang jauh-jauh, ya pikirkan bahwa kalian mampu, bisa, ya. Jadi butuh perjuangan dalam sebuah kesuksesan, ya. Ada yang masih ingat nggak pelajaran kemarin? Ya, ada yang masih ingat nggak kemarin kita ngebahas apa? Oke, Rahma, silakan. Arti pentingnya pelayanan prima. That's right, ya, benar banget ya. Kemarin kita ngebahas ya, pelajaran kemarin kita ngebahas arti pentingnya pelayanan prima. Apa aja sih arti pentingnya pelayanan prima? Masih ingat nggak ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ada nggak yang masih ingat? Satu, apa? Akan? Oke. Oke, bener. Akan diingat konsumen. Ya, ya. Yang kedua, ada 5 tuh. Kemarin kita ngebahas. Oke. Menunjukkan kepedulian kepada pelanggan. Ya, menunjukkan kepedulian kepada pelanggan. Yang ketiga, dia masih ingat gak? Berdampak pada seluruh bisnis. Berdampak pada seluruh bisnis. Keempat, Strategi marketing yang baik. strategi marketing yang baik, ya. Dan yang kelima, ada yang tahu? Ya, siapa? Saya Bu, Oke, Karina. menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Yes, menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Itu arti pentingnya pelayanan prima yang kemarin kita bahas, ya. Oke. Selanjutnya, supaya kita lebih mengetahui, ya, memasuki pelajaran yang saya akan ajarkan kepada kalian, ya. Saya mau kalian menjawab soal ini, dikeluarkan handphonenya, silakan boleh di barcode, ya, ya, dijawab, ya, ya, dikerjakan dahulu. Selanjutnya, saya mau membahas baru, ya. Oke, capaian pembelajaran kita hari ini, ya. Apa yang dicapai bisa dibaca, Mariam, silakan. Capaian pembelajaran siswa mampu memberikan pelayanan serta mampu menggunakan peralatan dan melakukan barang dan jasa yang sedang diproses. Nah, ini capaian pembelajaran yang mau kita bahas hari ini. Untuk selanjutnya, tujuannya adalah, ya, peserta didik dapat menerapkan konsep pelayanan prima dalam pelayanan penjualan dengan baik, ya. Artinya kalian nih, murid saya, siswa saya, mampu menerapkan konsep pelayanan prima dalam pelayanan penjualan dengan baik, ya. Nah, manfaatnya apa? Satu, untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, vitas, dan kemampuan berkomunikasi pastinya, ya. Kedua, ya, memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen. Ya. Ketiga, sebagai upaya menjaga loyalitas konsumen. Keempat, membantu konsumen, ya, dalam mengambil keputusan saat bertransaksi, ya. Kelima, meningkatkan empati, dan terakhir karena memahami diri sendiri dan orang lain secara lebih mendalam, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah itu, ya. Selanjutnya, apa sih nanti yang mau saya nilai, ya, kriterianya seperti apa, ya kan? Oke. Pertama, ada apa?
Ya, penguasaan materi, ya, materi yang akan disampaikan nanti kamu harus kuasai. Ya, itu menjadi poin penilaian. Kedua, apa? Keaktifan. Aktif nggak nih kalian? Apa diem aja ya? Ya, jadi itu menjadi penilaian ya, nggak boleh diem aja. Jadi harus secara aktif ya. Ketiga, kreativitas, tumbuhkanlah ide-ide ya dalam pembelajaran kita kali ini ya. Terus apalagi? Nanti saya nilai kerjasama kelompoknya nih kalian. Yang jangan ada yang individu, nggak boleh kan namanya kerjasama kelompok ya. Itu menjadi poin penilaian kita kali ini ya. Selanjutnya, kenapa sih ada pertanyaan pemantik saya buat ya? Itu berkaitan dengan materi kita yang akan saya bahas ya. Salah satunya pernahkah kamu dilayani dengan ramah saat berbelanja? Apa yang kamu rasakan? Ada nggak yang pernah? Siapa? Oke. Saya merasa senang dan nyaman. Pasti ya. Kenapa? Kan kita tanya kan, kamu pernah nggak dilayani dengan baik, yang ramah? Pernah kan? Ngerasa apa? Apa yang kamu rasakan? Senang ya kan? Kedua, kalau kamu jadi pelanggan, kamu ingin dilayani seperti apa? Coba. Oke. Saya dilayani dengan ramah, cepat, dan sopan. Nah, ramah, cepat, dan sopan. Pasti semua pelanggan pengen dilayani dengan service prima yang baik ya, atau service excellent yang baik. Oke. Ketiga, menurut kamu kenapa penting melayani pelanggan dengan baik? Kenapa coba? Ada siap? Oke, Alvina. Agar pelanggan senang dan mau datang kembali. Nah, agar pelanggannya seneng terus datang lagi nih belanja, ya kan? Ya, kalau nggak kayak gitu pelanggannya bad mood ya kan. Makanya kita harus menumbuhkan rasa senang ya kepada konsumen agar mau berbelanja lagi ya. Oke, dari pelajaran yang akan kita bahas. Oke, kita masuk kepada materi. Jadi, materi yang akan saya bahas adalah konsep pelayanan prima yang didasari dari 7A pada umumnya. 7A plus 1S. Apa sih itu 7A plus 1S? Itu yang ada di layar. Kita bahas, kita kuliti satu-satu ya. Oke. A pertama apa? Attitude atau sikap, kita buka ya. A pertama, attitude atau sikap. Boleh, siapa yang mau membacakan? Boleh, Budi, silahkan. Satu, attitude atau sikap. Prinsip attitude mengacu pada penampilan maupun cara berbicara yang menarik dan yang mengundang perhatian pelanggan. Jika memberikan perhatian penuh pada pelanggan ini akan menunjukkan penghormatan yang akan dikenang oleh pelanggan. Good. Ya, jadi mengacu pada penampilan maupun cara berbicara agar mengundang perhatian si pelanggan. Selanjutnya. Oke, attitude meliputi apa aja? Ya. Oke, attitude itu meliputi keserasian dalam penampilan. Ya. Apa aja sih keserasian? Raut mukanya cemberut nggak? Gitu. Dalam pelayanan gitu? Enggak kan? Iya, jadi harus senyum, sabar, senang, happy ya. Itu mengundang pelanggan lebih ya tertarik ya. Terus cara berhias. Coba kita lihat ya. Kita lihat, boleh nggak kita dandan? Ya, boleh nggak? Boleh, karena itu tergantung terhadap sikap pelanggan nantinya. Ya, sikap pelanggan dilihat dari apa? Dari cara bersikap kalian seorang pelayan, ya, atau melayani seorang pelanggan, ya. Oke. Kedua, cara berpakaian. Kalau pakaian kita nggak boleh lecek, nggak boleh kotor, harus bersih, wangi, ya, disetrika udah, ya. Oke, itu. Terus kedua, berpikir positif, seperti memberikan pelayanan dengan hormat. Artinya, a priori itu tidak mencari kesalahan pelanggan. Jadi nggak boleh tuh dicari-cari kesalahan pelanggannya.
Kalau bisa kita harus positive thinking. Oh, pelanggan ini tuh punya uang banyak gitu. Walaupun penampilannya bagaimana ya kan, sikap kamu harus tetap berpikir positif ya. Ketiga, sikap menghargai seperti hormat, bertutur kata yang ramah. Tadi nyambung sama pertanyaan pemantik ya kan. Pasti kita harus ramah dalam melayani pelanggan. Boleh nggak cemberut? Boleh nggak? Pelanggannya kabur nggak tuh? Kabur nggak kalau cemberut gini? Kabur kan? Ya, makanya nggak boleh ya. Jadi harus tetap ramah, sabarin, sikap kita harus lebih sabar lagi menghadapi pelanggan ya. Apapun masalah pelanggan ya, kita harus tetap tersenyum ya. Ya, nggak boleh gitu, nggak boleh ya. Oke, lanjut. Attention ya. Di dalam konsep 7A ada yang kedua adalah perhatian. Attention itu perhatian. Di sini ada nggak nih yang nggak mau diperhatikan? Ada nggak? Semua mau diperhatikan kan? Oke, kita bahas ya. Attention, boleh Kaira dibacakan? Attention atau perhatian. Attention adalah mengkonsentrasikan diri untuk melayani pelanggan atau bentuk kepedulian kepada pelanggan yang wajib dimiliki pada setiap petugas pelayanan. Nah, attention itu konsentrasi diri kita. Ya, kita harus konsentrasi ya dalam melayani pelanggan itu harus konsen. Ya, kenapa? Karena pelanggan itu butuh perhatian kita. Ya, perhatian yang lebih pastinya. Makanya konsentrasi diri itu penting untuk memperhatikan si pelanggan agar merasa dihargain gitu. Nih ada saya, kalau kamu memperhatikan si pelanggan datang, dia ngerasa, oh iya karyawannya ramah-ramah ya, dari sikapnya kan ketahuan, dari perhatiannya, oh iya perhatian kok. Ketika buka saya mau masuk dibukain pintunya ya kan, tanpa disuruh ya kan. Oke, selanjutnya prinsipnya apa sih ya, prinsip-prinsip dalam perhatian atau attention. Satu, dibaca Diki. Prinsip-prinsip attention: A. Mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan dan kolega. B. Mengamati dan menghargai perilaku pelanggan. C. Memberikan perhatian kepada konsumen secara penuh. Nah, itu kenapa perhatian perlu dilakukan ya, karena pastinya kita harus mendengarkan ya kan, apa sih yang dibutuhin sama si pelanggan ini, apakah dibukain pintunya, apakah dibawain belanjaannya ya kan. Makanya perlu diperhatiin. Makanya saya tanya kan, semua orang butuh perhatian nggak? Butuh ya. Selanjutnya saya mau kamu melihat tayangan video ini ya, untuk tugas yang akan kita laksanakan hari ini ya. Ditonton ya. Ya. Terkait LKPD, tugas kalian nih, tugas kerja kalian ya. Saya mau nih kita masuk ke ruang kolaborasi ya. Ruang kolaborasi apa sih? Itu tadi tugas kalian, diskusi kelompok ya. Kemarin kan sudah pernah ya ada bagi kelompok ya. Itu saja digunakan. Silakan dibentuk 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Dah, silakan digeser-geser dibentuk ya. Sesuai kelompok kalian, hati-hati ya. Ya. Ya sudah, saya mau bagi ini ya. Ya. Bagiin tugasnya lagi nih ya. Kelompok 1, silakan dikerjakan, baca dulu ya. Instruksinya baca dulu. 2. Ya. Gimana? Jawabnya langsung di sini. Iya, kan ini ada lembaran ini. Ini ada instruksinya, kamu tinggal tulis aja langsung ya. Gitu, tinggal menjawab tadi dari tayangan video tadi ya. Oke? Ya. Ada?
Boleh, gitu ya. Silahkan. Tapi di sini ada soalnya ya. Ntar tinggal kamu jawab aja di lembar berikutnya ya. Nah, ditulis ya, langsung. Ya. Gimana? Bisa nggak nih? Aman, Bu. Aman. Pokoknya sesuai instruksi yang ada di situ ya, dari materi yang tadi ya. Sudah semua nih ya? Sudah siap presentasi? Sudah. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tentang LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik tentang pelayanan penjualan. Sebelumnya, saya selaku moderator di sini akan memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Pertanyaan terakhir atau yang keempat adalah tulislah kesimpulan atas hasil dari jawaban terhadap video yang sudah dianalisis. Akan dibacakan oleh Diki. Pelayanan prima itu nggak boleh ketinggalan zaman. Kita harus terus mencari cara baru dan lebih baik untuk melayani pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Pramusaji, tindakan yang tepat atau gerakan tindakan di sini yang tepat juga. Pramusaji juga menunjukkan sikap yang kurang baik meskipun telah diberikan peraturan dan umpama balik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya menjadi moderator. Perkenalkan, nama saya Ngeski Budi Sopiano. Wewenang untuk mengambil keputusan akan otomatis memberikan pelayanan yang oke banget. Kalau karyawan merasa diberdayakan, mereka jadi lebih semangat bantu pelanggan dan bahkan bisa melampaui harapan. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat temennya. Oke, kelompok keempat, kelompok yang terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Kualitas yang sama setiap saat bikin pelanggan merasa aman dan tahu apa yang akan mereka dapatkan dari kita. Biar begitu, semua karyawan harus dilatih. Ada aturannya yang jelas dan kita harus selalu cek hasilnya. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Terima kasih semua kelompoknya. Tadi sudah bagus banget ya anak-anak ya. Jadi tadi yang kalian paparkan sudah benar semua ya. Ya, kalian menyimak nih apa yang video terjadi tadi yang ditayangkan ya. Masalahnya apa masalahnya? Tadi? Hah? Masalahnya tadi di video apa? Pelayanan yang buruk. Jadi kalau pelayanannya buruk pasti susah kan? Ya, untuk untuk kita bisa melayani pelanggan itu ngerasa puas, ya kan? Makanya pertama masalahnya adalah pelayanannya buruk dari tadi si waiters ya. Faktornya apa aja? Penyebab pelayanannya buruk, ya kan? Faktornya apa aja tadi? Karena raut mukanya. Terus apa lagi? Penampilannya. Ya, kurang menarik, ya. Makanya pelayanannya jadi buruk ya. Oke? Itu menjadi faktor ya, salah satu faktor utama ya. Terus ketiga, gimana sih? Ya kan? Menyelesaikan masalah tersebut ya kan?
Ya kan? Kita harus punya solusi kan? Artinya kita harus merubah pertama. Raut muka kita jadi lebih senyum. Coba, mana? Bisa senyum nggak kalian? Ya, bisa kan? Nah, harus lebih senyum menghadapi pelanggan, lebih cekatan lagi, ya kan? Berarti sudah paham ya? Sudah? Tentang pelayanan prima ini sudah paham? Sudah, oke. Saya pengen tahu nih. Keluarin handphonenya lagi. Saya pengen tahu dari asesmen formatif ini apakah kita berhasil dari materi yang tadi ya kita lakukan ya sampai saat ini, sampai ada presentasi. Silahkan di scan 5 menit. 5 menit saja. Sudah? Oke. Dijawab. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah ya, saya pengen tahu lagi nih. Kan dari tadi kita sudah melakukan pengertian, memahami tentang bisa menerapkan konsep 7A plus 1S itu. Saya mau tahu lagi, ada tes sedikit tentang refleksi kita hari ini, belajar kita hari ini ya, dari materi yang tadi saya paparkan selama berjalan tadi. Silakan di-scan lagi ya, biar tahu nih kamu merasa seperti apa ya dari refleksi ini. Saya biar tahu nih hasil belajarnya seperti apa ya. Sudah semua? Sudah? Sudah? Ada yang belum? Ayo. Siapa yang bisa nyimpulin? Oke, Karina silahkan. Apa Karina? Kesimpulannya, pelayanan prima adalah cara melayani pelanggan dengan sikap yang baik, perhatian, tindakan nyata, kemampuan yang cukup, penampilan yang rapi, tanggung jawab, pikiran positif, dan rasa simpati. Semua itu disebut dengan 7A plus 1S. Jika petugas pelayanan menerapkan 8 hal ini, pelanggan akan merasa puas, dihargai, dan ingin kembali lagi. Pelayanan yang baik juga membuat nama baik perusahaan semakin meningkat. Oke, benar. Satu lagi ada nggak? Oke, Kaira, apa? Kesimpulannya yaitu pelayanan prima adalah melayani pelanggan dengan ramah, cepat, rapi, dan bertanggung jawab. Kita harus bersikap baik, memperhatikan kebutuhan pelanggan, membantu dengan tulus, serta berpenampilan sopan dan bersih. Dengan begitu, pelanggan akan merasa senang dan puas dan akan percaya, serta kembali lagi ke toko atau perusahaan kita. Oke, tepuk tangan buat kedua temannya dari tadi. Oke, ya benar banget. Jadi kesimpulan kita hari ini, materi kita hari ini adalah tentang 7A plus 1S dalam pelayanan prima, yaitu adalah attitude, sikap, kedua apalagi penampilan, terus ketiga perhatian, action ya, terus tanggung jawab, apalagi ya, terus habis itu tindakan, tadi action sudah ya, tindakan ya. Jadi dalam 7A plus 1S yang tadi simpati ya. Oke, dalam itu semua ya, intinya adalah seorang pelayan itu harus mampu berpenampilan baik, bertanggung jawab, konsisten, serta tetap berjuang ya. Jangan sampai kita ya ngerasa tergoda, ingin marah-marah ketika ada pelanggan yang marah tuh ya. Makanya kita berusaha dari konsep pelayanan prima itu sendiri atau 7A plus 1S itu sendiri ya. Jadi mampu kalian terapkan nanti di kehidupan selanjutnya ya. Kalau kalian melayani seorang pelanggan ya. Siapa tahu bisa diterapkan di kemudian hari. Saya berharapnya gitu ya. Oke. Materi untuk selanjutnya ya, kita mau ngebahas apa? Kalau hari ini kita ngebahas tentang konsep pelayanan prima 7A plus 1S, berarti untuk materi selanjutnya kita mau membahas peralatan dan perlengkapan dalam pelayanan prima ya, karena dalam peralatan dan perlengkapan itu harus disiapkan ya.
supaya konsep 7A plus 1S ini bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Boleh dikumpulkan LKPD-nya, silakan ya. Duduk lagi, kumpulin dulu, terus baru nanti siapa dulu, hati-hati. Oke, terima kasih nak, terima kasih. Sebelum pulang kita doa, oke? Happy kan? Nah, semoga penerapan ini berjalan ya, dari materi yang kita laksanakan hari ini diterapkan di kemudian hari. Ya, dah siap? Siap. Oke, ketua kelas Diki, kita mulai doa kembali. Sebelum pulang, KPK kita doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma. Lanjut. Oke. Hati-hati ya. Hati-hati. Terima kasih hari ini. Lanjut. Terima kasih hari ini ya, Nak. Oke.